Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Panendra, nomor absen 17 dari kelas 11-8. Di sini saya akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah menjadi pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak diresmikan pada tahun 1945. Namun sering dengan perkembangan teknologi, masuknya era digitalisasi Pancasila menghadapi tantangan baru yang belum pernah dihadapi. Sebelumnya teknologi informasi yang berkembang pesat memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam menyebarkan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan. Tantangan perlu dipahami dan diatasi agar Pancasila tetap relevan dan kokoh sebagai ideologi negara. 1. Penyebaran ideologi alternatif di era digitalisasi informasi dari berbagai penjuru dunia dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan penyebaran ideologi alternatif yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti parsialisme, ekstremisme, dan liberalisme. Masyarakat, terutama generasi muda yang sangat aktif di dunia digital, rentan terpapar oleh konten-konten yang mempromosikan pandangan ideologis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Konten-konten ini sering kali muncul di dalam bentuk yang menarik seperti video, meme, dan tulisan di media sosial, sehingga semakin mudah untuk diserap dan diterima tanpa disaring dengan kritis. 2. Polaris, fragmentasi sosial, kemudian berkomunikasi dan berinteraksi di era digital juga memunculkan tantangan berupa polaris dan fragmentasi sosial. Media sosial seringkali digunakan sebagai platform untuk menyebarkan narasi yang bersifat provokatif, sektarian, dan memecah belah masyarakat. Fenomena ini bisa mengancam nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Polarisasi yang semakin tajam di dunia maya dapat memicu konflik sosial dunia nyata yang pada akhirnya mengancam integritas bangsa. Yang ketiga, individualisme dan konsumerisme. Era digital juga menumbuhkan budaya individualisme dan konsumerisme. Banyak platform digital yang mempromosikan gaya hidup konsumtif individualistik yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat dan kelima, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsumerisme dan individualisme yang semakin kuat dapat mengikis semangat gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial menjadi inti dari Pancasila. 4. Berita palsu dan disinformasi. Salah satu tantangan tersebar di era digital adalah penyebaran berita palsu atau hoax dan informasi yang tidak benar atau dipelintir sering kali digunakan untuk memanipulasi opini publik, menciptakan ketakutan dan memecah belah masyarakat. Penyebaran berita palsu tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga dapat menggerus nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan, kebenaran, dan persatuan. Dalam banyak kasus berita palsu digunakan untuk menyerang kelompok tertentu yang dapat memicu konflik dan menerapah perpecahan di masyarakat. Yang kelima, keterbatasan pengawasan dan regulasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang lebih cepat daripada regulasi yang ada. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengawasi dan mengendalikan konten dunia maya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Regulasi yang ada seringkali tertinggal sehingga ruang digital menjadi ladang subur bagi penyebaran konten negatif yang dapat merusak tataan ideologis negara. Selain itu, keterbatasan kapasitas dan teknologi untuk memonitor seluruh aktivitas digital juga menjadi masalah. Yang keenam, kurangnya pemahaman Pancasila kalangan generasi muda. Generasi muda yang merupakan pengguna utama teknologi digital seringkali kurang memahami esensi dari Pancasila. Pendidikan Pancasila di sekolah sering kali dianggap ketinggalan zaman dan kurang menarik. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara memang menghadapi tantangan besar di era digitalisasi. Namun dengan upaya bersama kesadaran kolektif, Pancasila tetap dapat menjadi panduan utama dalam kehidupan berbangsa bernegara. Era digital harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat Pancasila, bukan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om.